Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Insan Maulana Yuda. Saya adalah guru fikih di MTS Jamiatul Aulad Batu Sukabumi, mengajar kelas 7. Dan dalam hal ini saya salah satu peserta PPG Daljam gelombang pertama tahun 2025, dan alhamdulillah saya sampai sekarang mengikuti pembelajaran dalam PPG Daljam kali ini. Juga saya di sini akan memberikan suatu tugas yang akan dilaksanakan sampai akhir, dan mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakannya dengan lancar dan penuh rasa tanggung jawab. Sampai di situ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik? Baik, ya, alhamdulillah. Nah, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Bapak, yaitu pelajaran fikih, ya. Dan di pelajaran fikih ini, di semester 2 ini, kita akan, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar supaya kita diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah menjaga. Ya, silakan disiapkan dulu dan berdoa dulu. Siap. Alhamdulillah, doa kita selesai. Mudah-mudahan doa kita diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga di awal kita masuk di pelajaran pertama ini, ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan beserta berkah ilmu dan berkah segala urusan yang akan kita jalani hari ini. Amin. Kita masuk. Sebelum masuk ke materi, Bapak, ada setiap aktivitas masuk pelajaran pasti kita akan mengabsen terlebih dahulu, dan Bapak akan absen satu orang. Untuk kalian, ini ada yang izin atau sakit atau apapun, ya, bisa kita lihat dari daftar nama dan orangnya apakah ada. Kita absen terlebih dahulu. Muhammad Iqbal Al-Fakri, Muhammad Sufyan Sori, Mufidah Rahman, Mutia Heriska, Mutiara Nurun Nisa, Nabila Anastasia. Ada kenapa? Izin, ya. Nabila Anastasia izin. Nadila Putri,
Nahla Rahmawati, Nanda Setri. Izin? Izin lagi. Sapitria Ningsih kan? Ada? Terus Naura Afnan, Naila Anjani, Naisila Putri, Nazwa Zahra, Nazwa Andalina, Neneng Apna Adelia Winda, Nurai Ainuni, Nurul Fauzia, Faisal Maulana, Anjani, Naisila Putri, Nazwa Zahra, Nazwa Andalina, Neneng Apna Adelia Winda, Nurai Ainuni, Nurul Fauzia, Faisal Maulana, Pelita Syahranita, Queen Syah Febriani. Alhamdulillah seluruh daftar nama kelas 7-1. Ada beberapa anak yang tidak masuk dan izin, ya mungkin ada halangan, dan kita tidak mengurangi rasa hikmah kita dalam belajar. Yuk kita mulai belajar dalam pelajaran mata pelajaran fikih. Nah, silakan dilihat dulu sebelum Bapak memberikan evaluasi dari pertemuan yang kemarin. Ya. Kita lihat ke depan topik kita, materi kita untuk hari ini. Pertemuan ini adalah fikih sholat sunat rawatib. Sebelum kita masuk ke sholat sunat rawatib, Bapak ingin tahu dulu apakah pengertian sholat sunat rawatib. Ya, nah di sini ada. Ada slide 3. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib yang mana? Yang 5 waktu. Betul. Yang subuh, zuhur, terus subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan balik lagi ke subuh. Jadi ada 5 waktu. Kita melaksanakan sholat sunat rawatib itu yang mengiringi sholat 5 waktu. Jadi pelaksanaannya ada yang sebelum atau sesudahnya sholat 5 waktu yang disebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Nah di sini ya dilakukan sholat sunat rawatib dilakukan sebelum sholat fardu disebut dengan qobliyah, dan sesudah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Nah, jadi sekali lagi sholat sunat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita itu untuk melaksanakan sholat sunat rawatib yang sesuai ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini ada perintah dalil Al-Qur'an, dalil di antaranya dalil hadis, ya. Hadis dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang rutin mengerjakan sholat 12 rakaat sholat sunat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah atau sebuah gedung ataupun sebuah hotel. Di mana? Di dalam surga. Nah, di dalam surga nanti ketika kita semua masuk surga, amin. Di
Di dalam surga ada golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah rumah besar atau gedung besar yang itu adalah pahala dari kita melaksanakan atau selalu melakukan rumah atau semua gedung ataupun sebuah hotel. Di mana? Di dalam surga. Nah, di dalam surga nanti ketika kita semua masuk surga, amin. Di dalam surga ada golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah rumah besar atau gedung besar yang itu adalah pahala dari kita melaksanakan atau selalu melaksanakan sholat sunat rawatib. Nah, macam-macam sholat sunat rawatib itu apa? Ini ada, silakan lihat. Sholat muakkad dulu. Apa itu sholat muakkad? Sholat sunat rawatib yang muakkad. Sholat sunat rawatib yang muakkad adalah sholat yang dianjurkan atau ditekankan oleh Rasul dan juga yang dikuatkan oleh riwayat-riwayat hadis Rasulullah. Ada yang namanya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sebelum subuh berarti qobliyah kebagian. Qobliyah subuh. Dan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Sebelum sholat zuhur kita ada sebelumnya dan sesudahnya ada 2 rakaat kita melaksanakan sholat sunat rawatib muakkad. Jadi ada 6 rakaat. Tadi 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah. Berapa rakaat? 6 rakaat ditambah 2 rakaat sesudah maghrib, ditambah 2 rakaat jadi 8 ditambah 2 rakaat bisa yang 2 rakaat sesudah bisa jadi berapa? 10. Sesuai hadis tadi ada 12 rakaat, ya. Di situ ada ditambah. Nah, ini yang paling ditekankan 10 rakaat ya. 10 rakaat yang paling ditekankan. Nah, ada satu sholat lagi yang disebut dengan 2 rakaat sholat lagi. Yang tadi sesuai hadis 12 rakaat, 2 rakaat lagi ada di 2 rakaat sebelum asar. Ya. 2 rakaat sebelum asar. Jadi semuanya ada 12 rakaat. Nah, itu ya. Yang kedua, yang ghair muakkad. Yang ghair muakkad ada sholat sunat rawatib ghair muakkad 6 rakaat. Ya. 2 rakaat sebelum asar tadi dan 2 rakaat sebelum maghrib, terus 2 rakaat sebelum isya. Semuanya jadi 6 rakaat. Nah, ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau tidak berdosa, ya. Jadi sama seperti pengertian hukum sunnah. Kalau sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ya. Nah, tadi ralat sedikit. Yang 12 rakaat itu, ya, yang 2 rakaat bukan 2 rakaat sebelum asar yang muakkad ya. Tapi ada riwayat yang lain muakkad itu 4 rakaat sesudah zuhur. Kita ulang lagi. Sesuai dalil Rasulullah, rakaat sebelum zuhur. Ya. Ambil kita 4 rakaat sesudah zuhur. 2 ditambah 4 jadi 8. Terus lanjutkan 2 rakaat sesudah maghrib ditambah 2 jadi 10. 2 rakaat
sesudah Isya. Jadi 12 rakaat sehari semalam melaksanakan sholat sunat rawatib yang kategori muakkad, kita akan mendapatkan pahala sesuai hadis yang tadi. Paham tidak? Ya, itu sholat sunat muakkad. Kalau yang ghair muakkad yang tadi, ya ada yang ghair muakkad, ada 6 rakaat ghair muakkad. Boleh. Ada 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah ini tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah, tapi ketika kita melaksanakannya akan menambah pahala. Ya, sampai di situ paham? Itu adalah sholat sunat rawatib. Ya. Kita screening dulu supaya tidak tegang ya, dan supaya kita bisa semangat kembali ya, mengurangi rasa takut kita. Yo, ini kodenya, ice breathing dari Bapak. Kodenya apa yang Bapak ucapkan, sentuh itu. Ngerti nggak? Apa yang Bapak ucapkan, sentuh. Ya? Paham? Apa yang Bapak ucapkan, sentuh. Siap? Kita mencoba kita mengukur kefokusan kalian sampai mana. Ya. Kalau kata Bapak, pegang mata, pegang telinga, gitu, ya. Ya. Pegang telinga. Pegang dagu. Pegang hidung. Kan? Ada yang beberapa orang ada yang kurang fokus. Sekali lagi, diri. Apa yang Bapak ucapkan, sentuh. Pegang bibir. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang telinga. Ya, tepuk tangan. Bapak makan. Ya, kita lanjutkan kembali. Di sini Bapak akan memberikan evaluasi materi hari ini. Pertemuan kali ini tentang sholat sunat rawatib. Ya. Ada beberapa pertanyaan, kita ambil saja evaluasi kita tentang memberikan pertanyaan dan dijawab oleh kalian. Ya. Siap? Siap ya. Evaluasi hanya sebentar saja. Ya, tepuk tangan. Bapak makan. Ya, kita lanjutkan kembali. Di sini Bapak akan memberikan evaluasi materi hari ini. Pertemuan kali ini tentang sholat sunat rawatib. Ya. Ada beberapa pertanyaan, kita ambil saja evaluasi kita tentang memberikan pertanyaan dan dijawab oleh kalian. Ya. Siap? Siap ya. Evaluasi hanya sebentar saja. Silakan fokuskan dulu, konsentrasi materi yang tadi Bapak sampaikan harus kalian pahami
dan harus kalian hafal ya. Bapak tutup dulu ya. Bapak akan bertanya, ada beberapa orang saja, ada beberapa siswa saja yang nanti Bapak sebutkan ya, yang akan Bapak tunjuk tentang materi hari ini. Siap ya? Untuk Sapitri, terus Sapaatul. Siapa lagi ya? Ini siapa? Siapa ini? Nahla ya. Nah, Nahla. Ada 3 orang untuk Bapak berikan pertanyaan yang evaluasi. 1 Sapitri, 2 Sapatu, dan 3 Nahla. Sapitri. Pertama. Sebutkan sholat sunat rawatib yang muakkad di sholat maghrib dan isya. Qobliyah atau ba'diyahnya? Jawab. Qobliyah atau ba'diyahnya? Yang maghrib dan isya maghrib, qobliyah atau ba'diyah? Yang muakkad itu. Ya, ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat ba'diyah. Kalau isya? Ba'diyah berapa rakaat? Oke, tepuk tangan. Betul jawabannya. Tenang ya, jangan tegang, santai aja. Ya. Yang kedua, Sapaatul. Sapaatul, siap ya? Yang ghair muakkad. Sholat sunat rawatib yang ghair muakkad. Ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat? 6, ya. 6 rakaat, ya. Yang pertama, sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar. Yang kedua, maghrib, yang betul. Sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar. Yang kedua, maghrib, yang betul. Jangan itu di tangan bawah. Ya, yang ketiga 2 rakaat. Tangannya sebelum isya. Ulang lagi 1. 2 rakaat. Iya. 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum asar. Terus maghrib yang ketiga 2 rakaat sebelum isya. Bukan. Yang terakhir nih, evaluasi untuk Nahla. Ya. Nahla. Sebutin satu aja. Ya. Sholat sunnah muakkad yang ada di subuh. Sebelum subuh atau sesudah subuh? Sebelum subuh berapa rakaat? 2. Tepuk tangan. Udah. Oke.
Baik. Kita alhamdulillah sudah selesai ya evaluasi untuk hari ini dan juga untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke latihan. Ya, dan juga latihan juga Kak. Ya, kasih sholat sunnah bawah. Untuk itu Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, berkah ilmu dan manfaat ilmu dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kebutuhan kalian boleh bacakan salam atau disiapkan ya untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung.